Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam perkuliahan Hukum Pidana Ekonomi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan banyak sekali membahas mengenai perluasan hukum pidana ekonomi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin nanti akan kita singgung juga perluasannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan itu, mari kita belajar terlebih dahulu terkait dengan konsep dalam hukum pidana ekonomi tersendiri. Nah, untuk apa? Supaya kita nanti bisa lebih mudah untuk menangkap permasalahan dan juga beberapa hal, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perluasan hukum pidana ekonomi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai pembangunan hukum. Pembangunan hukum menjadi hal yang sangat penting sekali sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Bahwasanya ekonomi itu merujuk kepada pemberdayaan masyarakat, kemudian perwujudan masyarakat yang bisa lebih maju, lebih modern, dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu hal yang paling utama di dalam pembangunan hukum ini adalah sebuah usaha untuk melakukan pembaharuan hukum positif. Di dalam peraturan kita berkaitan dengan pembuatan hukum ataupun pembaharuan hukum, misalnya berkaitan dengan rancangan undang-undang, itu banyak sekali antrian. Kalau kita melihat di prolegnas, banyak sekali antrian yang itu berkaitan dengan permasalahan pembaharuan hukum positif. Terkait dengan hukum pidana ekonomi ini, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat ataupun permasalahan-permasalahan yang baru yang kemudian timbul, dan itu menjadi hal yang menghalangi perkembangan perekonomian. Oleh karena itu, pembaharuan hukum positif itu sangat penting sekali dalam upaya apa? Dalam upaya pembangunan hukum supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa? Yang tidak kalah terpenting dalam hal ini adalah masalah modernisasi hukum. Adanya kebutuhan harus diimbangi dengan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di antara perkembangan ekonomi inilah kinerja dari pemerintah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang perekonomian, entah itu dalam bidang regulasinya ataupun secara penerapannya, itu sangat penting sekali. Ini guna apa? Supaya masyarakat bisa lebih mudah atau bisa lebih meningkatkan perekonomiannya, sehingga negara tersebut bisa terbantu oleh perkembangan perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini saling membantu antara masyarakat dan negara ataupun pemerintah. Selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal kebutuhan perekonomian. Kebutuhan perekonomian itu apa? Kebutuhan perekonomian bisa berfungsi dengan baik ketika fungsi hukum dijalankan dengan baik pula. Dalam artian banyak masyarakat dari kita yang sebagai pelaku ekonomi itu juga mematuhi hukum-hukum yang ada. Jadi hukum dijalankan oleh penegak hukum dalam artian permasalahan-permasalahan hukum tidak bocor, tidak banyak permasalahan dari segi penegak hukumnya, sehingga dalam pengawalan kegiatan pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, karena kebutuhan ekonomi itu sangat dinamis gitu ya perubahannya, maka hal ini sangat penting sekali untuk menjaga kegiatan ekonomi bisa lebih berkembang. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan dampak dari adanya kebutuhan ekonomi ini. Jadi karena adanya kebutuhan ekonomi, perubahan sosial itu akan terjadi dengan sedemikian rupa. Kalau kita lihat tentang perubahan sosial di kita, baik dari masa ke masa terkait dengan masalah ekonomi ini, memang cukup beragam. Nah, perubahan sosial inilah yang nantinya akan memancing dalam perkembangan pembangunan hukumnya seperti apa.
ini nanti akan menjadi sebuah siklus yang harusnya sinyal-sinyal terkait dengan perubahan sosial ini bisa ditangkap oleh pemerintah. Kemudian pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, pembaharuan hukum positif kita yang nantinya ini akan berjalan pada penerapan-penerapan dan juga regulasi-regulasi di tataran bawah, misalnya di daerah-daerah ataupun yang tingkatnya internasional, itu misalnya melalui ekspor. Nah, inilah yang perlu dijaga keseimbangannya terkait dengan permasalahan pembangunan. Ini kita bicara di luar dari sisi-sisi atau unsur-unsur hukumnya. Kemudian terkait dengan pemahaman perluasan hukum pidana ekonomi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau teman-teman cermati di dalam pemahaman perluasan hukum pidana ekonomi di dalam KUHP, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Karena permasalahan ekonomi itu menjadi permasalahan yang dari sejak adanya suatu negara itu menjadi konsentrasi yang khusus, karena itu berkaitan dengan negara tersebut akan berkembang, akan maju, atau akan terpuruk. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan perluasan undang-undangnya. Dalam artian ketika ada peraturan-peraturan yang itu memang masih sangat sempit sekali untuk mengatur masalah tindak pidana ekonomi ini, maka perlu adanya perluasan. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak tersentuh di dalam tindak pidana ekonomi itu dapat mencakup di dalam peraturan-peraturan berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Ini berkaitan dengan tindak pidana ekonomi tentunya. Nah, ini apa? Yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan permasalahan batas-batas teritorial suatu negara, di mana hal ini dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, berkaitan dengan ini adalah ada hal-hal yang perlu kita lihat. Ya, yang pertama adalah misalnya masalah Pasal 2 KUHP. Di dalam Pasal 2 KUHP inilah yang kemudian menyebutkan permasalahan yang berkaitan dengan berlakunya suatu tindakan seseorang, atau ketika seorang melakukan tindakan ekonomi yang itu harus terkait dengan dia melakukan kejahatannya itu berada di wilayah Indonesia. Dalam artian ruang lingkupnya adalah ada di dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam pasal 3 KUHP, ini juga menerangkan terkait dengan ketentuan-ketentuan orang yang melakukan kejahatan, ataupun orang yang bisa dapat dihukum itu ketentuannya semacam apa. Ketika ada orang yang melakukan, orang Indonesia misalnya, melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi itu di luar negeri, bagaimana prosesnya, bagaimana ketentuannya dia bisa dihukum atau tidak. Nah, ini nanti akan kita bersinggungan dengan hukum pidana internasional gitu ya, ataupun masalah hukum acaranya. Nah, terkait dengan perluasan inilah yang kemudian dibahas supaya ini bisa menyakup orang-orang yang melakukan kejahatan yang misalnya orang Indonesia yang di luar negeri, ataupun ketika kejahatan itu dilakukan di Indonesia, kemudian orang tersebut melarikan diri di luar negeri, misalnya ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura. Nah, itu bagaimana prosesnya? Ini harus ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya adalah yang kita jelaskan tadi di pasal 2 dan pasal 3. Nah, kalau teman-teman pernah belajar mengenai legal drafting, tentunya di dalam undang-undang kita tidak bisa memutuskan suatu peraturan dalam satu pasal saja. Kita harus mempertimbangkan pasal yang lainnya juga. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan sebuah kesimpulan dari peraturan perundang-undangan itu, ternyata itu tumpang tindih ataupun bertentangan dengan pasal yang lainnya. Nah, sama dengan yang ini. Artinya apa? Subjek hukum jadi sangat penting sekali dalam pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan ini. Bagaimana subjek hukum itu bisa berimbang terkait dengan masalah keadilan yang harus dijalankan. Jadi, jangan sampai negara terzalimi ataupun banyak orang yang merasa dirugikan oleh beberapa orang yang melakukan tindakan kejahatan dalam bidang ekonomi. Nah, permasalahan inilah yang kemudian mencoba ditentukan di dalam
perluasan hukum pidana ekonomi ketentuannya. Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Ini yang telah meninggalkan asas teritorial yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian semua pelaku dianggap sama dengan pembuat. Artinya apa? Ketika seorang melakukan tindakan kejahatan dan dia dianggap sebagai pelakunya, maka dia secara otomatis sebagai seorang yang membuat tindakan kejahatan tersebut. Kemudian ancaman pidananya disamakan dengan pelaku pidana. Dalam artian ketika ada seorang yang melakukan tindakan pidana, maka ancaman pidana otomatis akan jatuh kepada dirinya, atau misalnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukuman-hukuman. Kemudian tindakan pidana ekonomi merupakan kejahatan tersendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dibahas mengenai tindak pidana ekonomi yang ini menjadi konsen tersendiri, menjadi pembahasan tersendiri karena sangat pentingnya permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisa meluasnya perkembangan tindakan pidana di bidang ekonomi ini. Maka diperlukan suatu peraturan tersendiri berkaitan dengan tindak pidana ekonomi ini. Nah, kemudian contoh perluasan hukum pidana ekonomi di dalam KUHP. Nah, salah satu contohnya yang ada adalah pasal 101 nomor 8 tahun 1995. Ini tentang modal. Nah, berkaitan dengan modal inilah yang kemudian dibahas di dalam perluasan hukum bidang ekonomi. Ini yang menjadi salah satu acuannya. Nah, di dalam Undang-Undang pasal dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 ini diterangkan berkaitan dengan bagaimana sih ukuran tindakan pidana yang itu berkaitan dengan pasar modal. Bagaimana jaksa menuntutnya, batasan-batasannya, ini diterangkan di dalam pasal 101 ini. Nah, selain itu juga diterangkan mengenai penuntutan tindakan pidana di bidang pangan, karena berkaitan dengan pasar modal juga. Ini nanti akan berkaitan erat dengan masalah ukuran. Tadi ada permasalahan batasan dan ukuran. Di dalam masalah batasan ukuran inilah ketika seorang melewati batasan dan juga ukuran tindakan pidana dalam masalah pasar modal ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Inilah yang harus kita pahami, bahwasanya ketika kita bisa paham mengenai aturan, mengenai undang-undang, maka kita bisa tahu apakah yang kita lakukan di dalam bidang ekonomi itu melewati batasan dan ukuran tidak, sehingga itu berimplikasi pada tindakan kejahatan ataupun sanksi pidana. Kemudian yang berkaitan dengan ini pula permasalahan-permasalahan dari awal, seperti masalah produksi pangan misalnya, kemudian permasalahan izin-izinnya, lalu terkait dengan dampak kesehatannya terhadap masyarakat itu bagaimana, aturan-aturan pengkonsumsinya itu bagaimana, kemudian berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang bisa ditimbulkan dari makanan tersebut. Nah, ini juga diatur di dalamnya. Makanya ketika teman-teman melihat makanan-makanan yang dijual, itu kita bisa melihat misalnya masalah tata caranya, kemudian aturan-aturan yang itu sebenarnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini, berkaitan dengan hukum tentang perdagangan ini, tentang pangan ini. Nah, inilah yang sebenarnya yang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu berkaitan erat dengan permasalahan hukum pidana ekonomi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang tindak pidana perbankan. Nah, terkait dengan tindak pidana perbankan ini kita bisa melihat bahasanya terkait dengan penyelenggaraan perbankan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan, penentuan misalnya perbankan itu sehat atau tidak. Ini juga dibahas di dalam peraturan ini. Nah, bahwasanya terkait dengan perbankan ini sangat penting sekali adanya pertanggungjawaban. Nah, ini nanti akan kita bahas terkait dengan pertanggungjawaban ini yang berkaitan dengan masalah kesalahan juga.
Nah, praktek-praktek perbankan yang itu banyak sekali yang menguntungkan, tidak sedikit juga yang itu merugikan. Nah, ini sangat penting sekali diatur supaya apa? Supaya tercipta perbankan yang sehat, perbankan yang menguntungkan masyarakat. Nah, makanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini yang berkaitan dengan perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan komoditi. Nah, tentang perdagangan komoditi ini berkaitan dengan hal yang tidak seharusnya dilakukan atau suatu hal yang dilarang, yang itu nanti berimbas kepada sanksi-sanksi pidana. Nah, penjelasannya ada di ini beberapa pasal-pasal dan di beberapa lembaga seperti misalnya lembaga Badan Pengawas Perdagangan yang berkaitan dengan masalah komoditi itu juga diatur juga. Jadi ada peraturan lagi yang lebih rinci lagi berkaitan dengan permasalahan komoditi ini. Karena begitu luasnya cakupannya, maka perlu adanya rincian-rincian yang itu bisa lebih mudah dan bisa lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk melakukan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi ini. Nah, ini masih sama, ini berkaitan dengan permasalahan subjek hukumnya, berkaitan dengan orang-orang yang dimungkinkan akan mendapatkan kerugian seperti nasabah. Makanya dalam penyelidikannya atau penyidikannya ini berkaitan dengan hukum acara pidana gitu ya. Itu dihubungkan antara masalah pelanggaran-pelanggaran, kemudian masalah kerugian-kerugian, dan juga masalah nasabahnya tadi, misalnya itu sebagai korbannya di kemudiannya ataupun orang yang melakukan pelanggaran. Nah, karena ini berkaitan dengan bisnis, ini harus ada semacam kepercayaan ataupun ini sebagai seorang yang pelaku bisnisnya harus ada semacam kepercayaan berkaitan dengan apa yang misalnya dituduhkan kepada dirinya. Nah, maka itu bisa dilakukan dengan dengan pembuktian-pembuktian. Ini makanya perlunya kesadaran hukum, perlunya orang mematuhi aturan-aturan ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan komoditi ini. Kemudian ada pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 4. Nah, ini juga dijelaskan di dalam undang-undang ini berkaitan dengan masalah-masalah kesadaran hukum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 juga. Ini berkaitan dengan tindakan pidana ekonomi. Tindakan pidana ekonomi itu banyak sebenarnya cakupannya ya. Ini misalnya berkaitan dengan permasalahan korporasi, permasalahan pencucian uang, undang-undang pencucian uang, gitu ya. Ada juga di sini. Nah, ini masuk di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi concernnya adalah permasalahan subjek hukumnya, di mana itu adalah orang, harus merujuk pada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Orangnya itu apa? Itu bisa misalnya di suatu kelembagaan, bisa direktur, bisa ketua, pengurus, anggota-anggota, itu masuk komisaris-komisaris. Nah, itu bisa masuk ke dalam tindakan penjahat ekonomi. Maka tidak heran ketika ada semacam investigasi pada suatu kelembagaan, itu tidak hanya direkturnya saja, itu semuanya bisa kena. Ini karena ada aturannya berkaitan dengan itu. Nah, itulah kemudian pembangunan hukum pidana ekonomi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwasanya sangat penting sekali, di awal juga sudah saya sampaikan, berkaitan dengan hukum ini adalah berkaitan dengan permasalahan keadilan. Keadilan, kemudian permasalahan kebenaran, jadi mencari kebenaran-kebenaran melalui pembuktian-pembuktian, pemeriksaan dan lain-lain. Kemudian adanya ketertiban, ini ada tujuannya supaya terjadi ketertiban. Kemudian ada kesadaran hukum. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya kesadaran hukum harus diterapkan, harus ada di dalam diri pelaku ekonomi. Kemudian ada penegakan hukum, ini juga penting untuk mengawasi dan untuk menyeimbangkan dan juga untuk menjaga perjalanan perekonomian. Kemudian ada pelayanan, ini juga tidak kalah pentingnya lagi,
karena ini menjadi tumpuan pelaku ekonomi untuk lebih bisa maju, lebih bisa berkembang sesuai dengan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Nah, ini pelayanan ini tidak hanya di dalam hal kita melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dalam permasalahan hukum itu juga sangat penting. Kemudian ada kepastian hukum, itu juga tidak kalah pentingnya lagi, bahwasanya permasalahan dengan kepastian hukum itu menjadi hal yang sangat ditunggu karena ini berkaitan dengan unsur-unsur yang sebelumnya. Kemudian unsur dalam perluasan hukum pidana ekonomi adalah yang paling penting di dalam unsur perluasan hukum ekonomi adalah permasalahan kesalahan. Kesalahan ini memang menjadi hal yang sering dibahas dalam kegiatan ekonomi, dalam permasalahan hukum pidana, karena seseorang bisa diputuskan karena dia melakukan kesalahan, bisa diputuskan bersalah karena dia melakukan kesalahan dengan melalui banyak proses gitu ya berkaitan dengan hukum acara pidana. Kemudian adanya pertanggungjawaban, ini makanya ada asas mens rea gitu ya, di mana prinsip di mana kesalahan itu menjadi prinsip umum dalam sebuah pertanggungjawaban gitu. Kemudian berkaitan dengan itu juga ada prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang lainnya yang tidak mensyaratkan juga masalah unsur kesalahan ini gitu. Ini yang diterapkan di Indonesia itu semacam ini, atau strict liability dan vicarious liability, ini berkaitan dengan ini. Kemudian yang tidak pentingnya lagi adalah masalah subjek hukumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian terkait dengan jenis kejahatan hukum pidana ekonomi, yang pertama ada pelanggaran hukum pajak. Nah, pelanggaran hukum pajak, kemudian ada transfer modal, ini yang melanggar hukum. Kemudian ada penipuan asuransi, kemudian ada pemalsuan invoice, kemudian ada penyelundupan, kemudian ada kejahatan ekonomi. Nah, kejahatan ekonomi ini nanti akan sangat beragam ya, karena ini berkaitan nanti dengan pengusaha yang memiliki beberapa kedudukan gitu. Kalau kita lihat kan pengusaha banyak sekali tingkatannya. Kemudian tidak jarang juga kejahatan itu kelasnya ada internasional, dalam artian dia melakukan pencucian uang, semacam pencucian uang. Kemudian dia melakukan ini juga kekerasan fisik, tidak, misalnya melakukan perampokan, penodongan, ataupun kejahatan ekonomi yang lainnya, atau legitimate economic activities gitu ya berkaitan itu. Nah, akan banyak sekali sebenarnya yang akan kita bahas dalam masalah perluasan hukum pidana ekonomi ini, tetapi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan, ataupun nanti akan saya share lagi berkaitan dengan keluasan kejahatan ataupun tindak pidana ekonomi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun di permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan ekonomi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.